Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Aulia dengan NPM 2321710608 akan melaksanakan ujian FKIP Edu Mengajar pada hari ini tanggal 19 hari Selasa bulan Mei tahun 2026. Kelas 11 7 mata pelajaran Sejarah Indonesia tingkat lanjut. Oke, kita mulai pembelajaran hari ini ya semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalian boleh tinggal dulu. Di absen dulu ya. Tapi Miss mau minta sesuatu. Yang namanya dipanggil boleh sebutin moodnya sekarang. I'm happy. Ya. Aldi. Ketemu lagi sama kalian di pembahasan yang sama masih perang dingin. Gimana kabarnya semuanya hari ini? Oke. Minggu kemarin itu hari Kamis kalian masih bahasa. Kalian kan presentasi ya. Periode 1, periode 2, periode 3. Kalau buat pembahasan kali ini masih tentang dingin, tapi sekarang mau bahas lebih intens, lebih singkat supaya kalian gampang mengerti. Ada yang tahu nggak perang dingin itu kenapa disebut dingin? Karena diam-diam. Ya, karena diam-diam boleh. Tidak terang-terangan. Ya? Tidak terang-terangan. Tidak terang-terangan. Terang-terangan juga. Tidak lagi? terang-terangan. Tidak menumpahkan darah, benar. Apa sih kan? Udah terjawab. Ya, jadi ini ya, perang dingin itu kan perang yang terjadi setelah perang dunia 2. Karena perang besarnya, di mana perang fisik melawan fisik gitu kan, di mana-mana ada pertumpahan darah yang sudah terjadi besar-besaran perang dunia 2. Nah, perang dingin ini kenapa disebut dingin? Karena perang itu nggak mengandalkan fisik. Jadi mereka nggak saling menyerang dengan senjata. Mereka juga nggak banyak pertempuran secara langsung gitu antara dua pihak yang bertempur di perang dingin ini. Nah, tapi si perang dingin ini itu ternyata secara berkala mengakibatkan efek domino. Jadi yang perangnya itu perang-perang negara di mereka kayak Vietnam, Korea. Itu kan yang kayak kalian tahu ya, Korea Utara itu kan sama Korea Selatan juga juga ya, komunis. Nah, itu namanya perang front. Nah, dalam belajar hari ini bisa kalian baca bareng-bareng deh dari nomor 1 sampai 1. Masa tadi ya, jadi sebelum masuk ke kegiatan pembelajaran hari ini, jadi nanti itu Miss mau kasih tahu dulu gambaran kegiatan kalian tentangnya hari ini. Yang pertama nanti itu Miss bakal menjelaskan sedikit tentang perang ini yang lebih singkat itu. Jadi mau perhatikan terus dicatat juga ya, udah pada megang pulpen belum? Nah, setelah itu nanti kalian masih ingat kan kelompok kalian yang empat kelompok itu yang minggu tadi? Ya pokoknya nanti diambil bakal ada tips. Nah, terus mengenai materi kali ini itu ada sangkut pautnya dengan surat Ar-Rum ayat 41. Boleh dibaca bagaimana? Ya. Nah, jadi nyatanya perang dingin itu kan perang terpanjang. Dibandingin sama perang dunia 2, perang dingin itu panjang banget dari tahun 1947 sampai 1991.
Yang ini berapa? 30 tahun. Nah, ayat ini menjelaskan tentang kerusakan di darat dan di laut yang disebabkan oleh perbuatan manusia. Jadi, kalau disambungin sama masalah sekarang, sebenarnya juga kalau melihat ke kericuhan di luar negara itu sebenarnya kan kalian masih bisa memperhatikan beberapa fenomena yang kayak terjadi di Palestina, terus yang kemarin Iran juga masih ada. Jadi sebenarnya kita terdekat pada situasi seperti itu juga. Cuman ayat Al-Quran itu mengajarkan untuk merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka. Jadi harusnya berhenti gitu setelah kejadian-kejadian besar. Belum masuk sini ya. Boleh sambil ditulis ya. Juga negara besar yang tersisa setelah Perang Dunia II itu berakhir, di mana ada Uni Soviet sama Amerika Serikat yang tersisa sebagai dua kekuatan terbesar di dunia, yang mana mereka itu ternyata memiliki ideologi yang bertentangan, komunis dan liberal. Kita masuk ke penyebabnya. Komunis dan liberal. Jadi Amerika itu kan menganut ideologi demokratis liberalis, dan Uni Soviet itu menganut ideologi komunis, yang mana keduanya itu ingin singkatnya ya, karena ini punya singkatan aja. Mereka berdua ini ingin menguasai seluruh dunia, maksudnya menanamkan ideologi mereka ini ke negara-negara yang kehilangan kekuasaannya setelah Perang Dunia II. Nah, makanya masuk kekosongan kekuasaan setelah Perang Dunia II. Nah, setelah Perang Dunia II itu negara-negara Eropa Barat sama negara Eropa Timur itu kan jatuh ya kekuatannya setelah digempur habis-habisan di Perang Dunia II. Mereka itu jatuh miskin, terus pemerintahannya juga kehilangan kekuatan, kehilangan kekuasaan. Akhirnya dua negara yang berkuasa yang tersisa dari Perang Dunia II, yaitu Amerika Serikat sama Uni Soviet, itu ingin menguasai negara Eropa, khususnya di negara Eropa ya. Jadi setelah Perang Dunia II, mereka ini melaksanakan konferensi Yalta sama Potsdam. Untuk apa? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu konferensi Yalta sama Potsdam itu apa? Gak tahu. Gak ada yang tahu. Jadi konferensi Yalta sama Potsdam itu diadakan untuk membagi
bagi negara Eropa Barat sama Eropa Timur itu pada kekuasaan Amerika sama Uni Soviet, terutama Jerman. Nah, tapi si konferensi Yalta sama Potsdam ini ternyata hasilnya tuh apa ya? Karena Amerika Serikat sama Uni Soviet ini terlalu bertentangan gitu, nggak sejalan isi kepalanya, nggak sejalan isi pemimpinnya. Akhirnya hasilnya tuh tetap nggak sepenuhnya apa ya? Nggak sepenuhnya menguntungkan keduanya gitu, nggak puas gitu, tidak memuaskan kedua belah pihak. Nah, oleh terakhir itu ada masyarakat yang proses rangkaian periode Nah, di sini tuh yang pertama terjadi dibentuknya NATO. Terus yang kedua dibentuknya Fakta Warsawa. Dibentuknya NATO, terus dibentuknya NATO ini dibentuk sama Amerika. Fakta Warsawa. Sama ya, kalau NATO ini di Eropa Barat, kalau Fakta Warsawa ini di Eropa Timur. Terus tembok Berlin, didirikannya tembok Berlin. Nah, di periode kedua, karena di periode kedua lewat perjanjian SALT 1. Perjanjian SALT 1. Karena sama-sama takut dan ini kayak periode keempat itu di mana perang dingin berakhir ya. Karena karena di sini itu tembok Berlinnya runtuh juga. Terus ada perubahan perubahan ideologi karena presiden Jerman ganti, yang waktu radikal banget itu komunisnya sama Stalin. Terus yang terakhir itu sama Mikhail Gorbachev. Jadi dia berakhir karena di sini itu tembok Berlinnya runtuh juga. Terus ada perubahan perubahan ideologi karena presiden Jerman ganti, yang waktu radikal banget itu komunisnya. Dibagi kelompok ya, kelompoknya kemarin kelompok 1 ini aja deh, karena kehilangan data kelompoknya. Jadi kelompoknya berbaris saja. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Kami jelasin
Udah pada megang bukan pertanyaan ya? Dibaca kira-kira itu tuh definisinya apa? Itu tuh apa gitu? Siap. Sok cari ke sana. Yang ini cari jawabannya. Jawaban tadi jawaban. Yang jawabannya udah dapat, maju ke depan ya. Di depan. Yang ngerasa belum nemu jawaban coba duduk dulu belakang. Jangan menyerah aja, menyerah dulu. Yang ngerasa belum nemu jawaban duduk Ini jawaban ini.
Benar semua. Benar semua. Benar semua. Benar semua. Kamu ngambil dari sini ya. Tadi kalian yang ingat di kepala cuma pertanyaan sama jawabannya tapi pada jujur kan kalian
Pembelajaran kali ini intinya kayak gitu ya, singkatnya tentang perang dunia ini itu pertanyaan-pertanyaan tadi yang kalian pegang, kalian baca, kalian cari jawabannya supaya di kepala. Nah, sekarang ada yang mau pembelajaran kali ini. Misalkan susunan perang dinginnya itu periode 1, 2, 3, 4, 5-nya aja. 1, 2, 3, 4. Baca buku. Ada yang mau menyimpulkan satu orang? Jadi perang ini itu dimulai dengan adanya penyebab utamanya itu salah satunya perbedaan ideologi komunis dan liberalisme yang kemudian berlanjut ke beberapa periode seperti periode 1, 2, 3, 4 dan hingga berakhirnya perang yang menentukan Uni Soviet. Intinya perang dingin itu kan salah satu perang terpanjang ya selain perang dunia 2 sama perang dunia 1. Ujung-ujungnya itu dengan Uni Soviet yang terbelah menjadi sekarang Uni Soviet menjadi Rusia. Ya. Terus setelah perang itu dampaknya banyak ya, ada di kekayaan. Jadi orang-orang tuh lebih sadar bahwa perbedaan itu kayak pokoknya perbedaan itu gak boleh disudutkan gitu. Dampak positifnya muncul bidang-bidang ekonomi jelas yang tadi muncul, negara-negara adidaya yang kuat Uni Soviet sama Amerika. Terus di bidang sosial budayanya itu kemampuan terhadap hal namanya demokrasi. Bidang sosial budayanya mendorong perkembangan teknologi luar angkasa. Dampak negatifnya ini seperti yang kalian baca. Untuk pembelajaran kali ini sampai di sini aja. Ada yang mau ngasih pesan-pesannya? Makasih ya buat kalian karena udah mau ngikutin alur pembelajarannya dengan baik. Meskipun ya khasnya silat setuju, tapi seru tetap rame. Sudah lihat kalian serius gitu ya, sebelah sini langsung gerak, yang sebelah sini juga yang menjadi kelompok penanya langsung gerak. Pembelajaran ini kiranya cukupkan sampai di sini saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.